Aduh Gusti Kang Maha Welasan asih. Mereka menyebut beberapa nama, berkata salah seorang yang duduk di dalam warung itu, tetapi tidak begitu jelas kedengarannya. Mereka menyebut nama bahkan Linggopati dan Linggodadi. Membingungkan sekali, sahut penjual di warung itu. Tapi agaknya mereka itulah pembunuh orang-orang berilmu hitam. Nampaknya mereka sendiri juga orang-orang kasar dan mungkin juga kejam, seperti orang berilmu hitam. Atau mungkin orang-orang berilmu hitam itu sendiri yang ingin menuntut kematian kawan-kawannya. Tentu tidak, salah seorang dari mereka menyebut juga orang-orang berilmu hitam. Malahan mereka akan menghancurkan orang-orang berilmu hitam itu. Seorang yang berkulit kuning dan bermata lebar berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, kepalaku justru menjadi pening. Setelah jantungku rasa-rasanya akan rontok. Sudahlah, Kaki, seberapa aku harus membayar? Aku akan pulang sebelum jalan di depan warung ini benar-benar menjadi jalur kelompok-kelompok yang bertengkar itu saling bertemu." Tapi sebelum pemilik warung itu menjawab, mereka telah dikejutkan lagi oleh derap kaki-kaki kuda. Seorang yang menjengukkan kepalanya melihat 3 ekor kuda berpacu, meskipun tidak begitu cepat, tetapi kali ini dari arah lain. 3 orang berkuda, desisnya. Oh, dari arah yang berlawanan. Apakah mereka tidak berpapasan dengan ketiga orang itu? Mungkin jalan yang dilalui berbeda dengan arah dari ketiga orang itu. Di ujung pedukuhan itu ada simpang 3. Sedang di sisi yang lain terdapat simpang 4. Yang lain mengangguk-angguk, tetapi hati mereka menjadi berdebar-debar ketika kuda-kuda itu menjadi semakin dekat. Siapa lagi yang akan datang kali ini? Desis pemilik warung itu. Orang-orang berilmu hitam itu sendiri. Oh, wajah-wajah di dalam warung itu menjadi pucat. Tapi mereka justru bagaikan membeku, sehingga mereka tidak dapat berbuat apapun lagi. 3 ekor kuda yang berderap itu pun menjadi semakin dekat. Dengan demikian maka orang-orang di dalam warung itu seakan-akan telah berkerut semakin kecil. Bahkan napas mereka rasa-rasanya menjadi sesak dan warung itu bagaikan bertambah sempit, sehingga dindingnya bagaikan menghimpit tubuh mereka. Mereka sama sekali tidak berani bergerak ketika 3 ekor kuda itu menjadi semakin dekat pula. Mereka berdoa, mudah-mudahan kuda-kuda itu tidak berhenti di muka warung itu, apalagi penunggangnya turun dan masuk ke dalamnya. Tetapi darah mereka serasa membeku ketika mereka mendengar bahwa ketiga ekor kuda itu ternyata kemudian berhenti tepat di muka pintu warung itu. Ketika terdengar derak pintu warung yang didorong dari luar, seolah pintu ubun-ubun mereka pun sudah terbuka, sehingga sebentar lagi nyawa mereka pun akan melompat keluar. Seorang anak muda yang bertubuh kekar masuk ke warung itu. Sejenak ia berdiri di muka pintu sambil memperhatikan setiap orang yang ada di dalamnya. Siapakah pemilik warung ini? Terdengar suaranya yang dalam dan berat. Tidak ada seorang pun yang berani mengangkat wajah mereka. Meskipun demikian, mereka telah mencoba memandang pemilik warung dengan sudut matanya. Siapa? Anak muda itu mengulang.
Pemilik warung itu tidak dapat ingkar meskipun ia duduk di antara para pembelinya. Namun ia terpaksa mengangkat wajahnya sejenak sambil menjawab, Aku Kisanak." Anak muda itu menarik napas dalam-dalam, katanya, "Kau tidak berada di tempatmu, sehingga aku kira pemiliknya sedang pergi." Ia berhenti sejenak lalu katanya, "Apakah masih ada tempat bagi kami bertiga?" Pemilik warung itu termangu-mangu, namun katanya dengan suara gemetar, Ya, silakan Kisanak, masih ada tempat bagi kalian bertiga." Anak muda itu justru melangkah keluar untuk memberitahukan kepada kedua kawannya bahwa masih ada tempat bagi mereka. Setelah menambatkan kuda mereka, maka ketiga orang itu pun kemudian memasuki warung yang dicekam oleh suasana yang aneh itu. Ketiga orang itu semula tidak begitu menghiraukan orang-orang lain yang juga berada di dalam warung itu. Namun lambat laun mereka melihat juga suasana yang beku. Bahkan penjual di warung itu pun nampaknya tidak begitu ramah dan canggung. Ketika orang itu saling berpandangan sejenak, namun mereka pun segera melihat suasana yang buram telah mencekam seisi warung itu. "Kisanak," berkata yang muda, "kami memerlukan minuman panas." "Oh," pemilik itu tergagap. Dengan gemetar ia pun kemudian menyiapkan 3 mangkok minuman panas. Ketika pemilik warung itu menghidangkan mangkoknya oleh tangannya yang gemetar, maka minuman yang ada di dalam pun telah terpercik dan membasahi pakaian salah seorang dari ketiga orang itu, justru yang paling muda di antara mereka. Dengan gerak naluriah oleh percikan air panas, maka anak muda itu pun melompat berdiri. Namun agaknya geraknya itu justru mengejutkan pemilik warung itu, sehingga mangkok yang ada di tangannya justru telah tertumpah. Yang kemudian meloncat bukan saja anak muda itu, tetapi ketiga orang itu semuanya telah bergeser, menghindari air yang bukan saja panas tetapi juga akan membasahi pakaian mereka. Pemilik warung itu menjadi semakin gemetar. Sejenak ia dicekam oleh kebingungan, bahkan rasa-rasanya tubuhnya menjadi beku dan mulutnya seperti tersumbat. Anak muda yang terpercik air panas itu pun kemudian berkata, "Hati-hatilah Kisanak, percikan airmu dapat membuat pakaian basah dan mungkin dikerumuni semut. Karena air panasmu berbau gula kelapa. Bukankah kau menghidangkan air serai dengan gula kelapa?" Iya Kisanak," jawab pemilik warung itu tergagap. Tapi aku sama sekali tidak sengaja." "Aku sudah tahu bahwa kau tidak sengaja," jawab anak muda itu. "Karena itu hati-hatilah, untunglah kami sempat menghindar, sehingga air serai itu tidak menyiram pakaian kami bertiga." Pemilik warung itu menjadi semakin gemetar. Dengan wajah yang tegang, ia memandang ketiga orang yang kemudian duduk kembali di tempatnya. "Nah, kami memesan lagi minuman. Kami memang haus, tetapi kamilah yang haus, bukan pakaian kami." Pemilik warung itu masih gemetar, tapi ia telah menyiapkan 3 mangkok minuman lagi bagi ketiga tamunya. Betapapun ia mencoba menenangkan hatinya dan berhati-hati, tetapi ketiga orang itu melihat bahwa penjual itu sedang diganggu oleh perasaan takut dan gelisah. Tapi mereka belum bertanya sesuatu. Mereka masih ingin melepaskan haus mereka dahulu dengan semangkok minuman hangat. Pemilik warung itu menarik napas lega ketika mangkoknya tidak tertumpah lagi. Dengan berbagai macam pertanyaan yang menggelegak di hatinya tentang ketiga orang tamunya yang baru itu, ia duduk di samping perapian seperti orang yang kedinginan. Baru setelah ketiga orang tamunya itu menghirup separuh isi mangkoknya, maka salah seorang dari mereka bertanya, "Aku melihat suasana yang lain di dalam warung ini, apakah benar begitu?"
Pemilik warung itu termangu-mangu, sedang orang-orang yang ada di dalam warung itu bagaikan membeku. "Apakah kalian berada dalam ketakutan?" bertanya orang yang lain dari ketiga orang itu. Tidak ada yang menjawab. Karena itu maka yang paling muda di antara mereka pun kemudian berkata, "Baiklah, agaknya kalian memang menyimpan rahasia. Namun bagaimanapun juga kami dapat melihat bahwa ada yang kalian sembunyikan. Meskipun demikian, kami tidak akan dapat memaksa kalian untuk membuka rahasia itu." Pemilik warung itu termangu-mangu. Ketiga orang ini mempunyai pertanda yang lain lagi dari ketiga orang yang baru saja pergi. Agaknya ketiga orang ini bukanlah kawan-kawan dari mereka yang baru saja singgah mencari tiga orang yang lewat terdahulu. Suasana di dalam warung itu menjadi sepi. Orang yang sudah lebih dahulu ada di dalam warung itu rasa-rasanya bagaikan membeku. Mereka tidak dapat meninggalkan ruangan itu lebih dahulu oleh perasaan tidak menentu yang telah mencekam mereka. Tapi sejenak kemudian salah seorang dari ketiga orang yang datang ke warung itu berkata, "Baiklah Kisanak, jika kehadiran kami telah mengganggu kalian, kami minta maaf, kami akan segera melanjutkan perjalanan." Kata-kata itu benar-benar telah menimbulkan tanggapan baru bagi ketiganya. Sudah tentu dengan demikian mereka tidak berniat buruk. Bahkan pemilik warung itu pun kemudian menduga bahwa ketiganya benar-benar orang yang sedang lewat dan kehausan, sehingga tidak mempunyai hubungan apapun juga dengan peristiwa yang telah terjadi di kota kecil itu. Karena itu, maka pemilik warung itu telah memberanikan diri untuk bertanya, "Kisanak, maaf bahwa sikap kami telah membuat Kisanak ragu-ragu menghadapi kami. Sebenarnya lah bahwa kami pun menjadi ragu-ragu terhadap setiap orang yang lewat karena peristiwa yang baru saja kami alami." "Apakah yang telah terjadi?" bertanya yang paling muda di antara mereka bertiga. "Di kota kecil di sebelah ini telah terjadi malapetaka." Tiga orang itu ternyata telah tertarik pada keterangan itu, hingga dengan serta-merta hampir berbareng mereka bertanya, "Apakah yang telah terjadi?" Pemilik warung itu menjadi ragu-ragu, tetapi kemudian ia pun berkata, "Kota kecil itu telah diamuk oleh ketakutan setelah terjadi peristiwa yang mengerikan di dalam pasar." "Ya, apa yang telah terjadi itu?" Yang paling muda di antara mereka tidak sabar lagi menunggu. "Maisa Bungalan dan Tinggodadi, pembunuh orang-orang berilmu hitam, telah membunuh orang-orang berilmu hitam di dalam pasar." Anak muda itu tersentak sehingga di luar sadarnya ia telah meloncat berdiri. Ternyata sikap itu telah membuat pemilik warung dan beberapa orang yang lain menjadi ketakutan kembali. Namun kawannya yang lebih tua telah menggamitnya dan menyuruhnya duduk kembali. "Dengarlah baik-baik," desis orang itu kepada yang paling muda. Orang yang paling muda itu menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Ia berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkan." Tapi pemilik warung itu telah dicekam oleh ketakutan, sehingga untuk beberapa saat ia masih tetap berdiam diri. "Nah, teruskan Kisanak. Kau tadi mengatakan bahwa Maisa Bungalan dan Tinggodadi telah bersama-sama membunuh orang-orang berilmu hitam. Terangan itu memang mengejutkan sekali. Apalagi kau menyebut orang-orang berilmu hitam yang menakutkan itu, sehingga kemenakanku ini terkejut karenanya. Tapi seterusnya kami memang ingin mendengar agar kami tidak terperosok ke dalam peristiwa yang mengerikan itu pula." Pemilik warung itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menceritakan bahwa di pasar telah terjadi perkelahian yang membingungkan antara beberapa kelompok yang semula tidak diketahui siapakah mereka. Namun akhirnya tersebar berita bahwa yang terlibat di dalamnya adalah Maisa Bungalan bersama Tinggodadi melawan orang-orang berilmu hitam. Tapi selain mereka masih ada lagi dua orang anak-anak yang masih terlampau muda. Selanjutnya kami tidak mengetahui dengan pasti
Yang kami ketahui adalah bahwa pada hari ini telah singgah di warung kami beberapa orang berkuda yang keluar dari kota kecil itu. Orang berilmu hitam itu kami tidak tahu pasti, tapi agaknya bukan mereka, meskipun sikapnya juga mendebarkan jantung. Seperti kami bertiga, bertanya yang paling muda. Tidak, jauh berbeda. Ketiga orang itu menjadi semakin tertarik pada cerita pemilik warung itu. Karena itu maka salah seorang dari mereka mendesaknya. Ceritakan Kisanak, mungkin ceritamu sangat menarik. Pemilik warung itu termangu-mangu. Orang yang paling muda dari ketiga orang itu tiba-tiba saja melemparkan beberapa keping uang sambil berkata, "Ambillah, mungkin uang itu masih tersisa dari pembayaran makanan dan minuman kami bertiga." Pemilik warung itu terkejut, ia memandang uang yang berserakan di antara barang-barang jualannya. "Kisanak, kami bukan orang-orang yang akan berbuat apapun juga. Jika kami sangat ingin mendengar ceritamu, semata-mata agar kami tidak terperosok ke dalam keterlibatan yang sangat kami cemaskan." Pemilik warung itu menatap wajah anak muda di antara ketiga orang itu, lalu katanya, "Kepada tiga orang yang kedua singgah di warung ini, aku tidak berterus terang tentang penglihatan kami atas orang-orang berkuda yang lewat di jalan ini." "Ada berapa kelompok orang berkuda?" bertanya anak muda itu. "Tiga, dengan kalian masing-masing 3. "Oh, coba ceritakan." Pemilik warung itu pun kemudian dengan ragu-ragu mulai bercerita tentang tiga orang berkuda yang pertama dan yang kedua. Sedang yang ketiga adalah Kisanak bertiga sekarang ini. Tiga orang itu mengangguk-angguk, namun ternyata mereka tidak memberikan tanggapan apapun juga. Yang dikatakan oleh salah seorang dari ketiga orang itu adalah, "Terima kasih Kisanak, kami akan mencoba menghindari mereka di kota kecil itu. Kami akan langsung menemui beberapa orang kenalan kami agar tidak terjadi salah paham. Dan mungkin beberapa pertanyaan dari penghuninya adalah kebetulan pula bahwa kali ini kami pergi bertiga. Bagaimana jika kalian bertemu dengan orang-orang berilmu hitam atau orang-orang yang semacam itu, termasuk tiga orang berkuda yang kedua singgah di warung kami? Kami akan menghindarkan diri jauh-jauh, atau mungkin kami akan mati membeku jika kami tidak berhasil lari dari mereka." Pemilik warung dan orang-orang yang mendengar jawaban itu menjadi ragu-ragu. Nampaknya mereka sangat merendahkan diri. Meskipun mereka menyebut dirinya akan mati membeku, namun nampaknya mereka sama sekali tidak menjadi ketakutan dan cemas. Wajah mereka masih tetap cerah dan sikap mereka sama sekali tidak berubah. Sejenak kemudian maka ketiga orang itu pun minta diri. Yang paling muda di antara mereka berkata, "Jika uang itu tersisa, biarlah di sini. Ambillah. Aku mengucapkan terima kasih atas segala keteranganmu. Mudah-mudahan kami tidak terperosok ke dalam kekalutan yang dapat mencelakai kami." Pemilik warung itu hanya termangu-mangu saja, kebingungan. Kali-kali ia memandang uang yang berserakan itu dengan sudut matanya. Saat kemudian ketiga orang itu telah melompat ke punggung kuda masing-masing dan meneruskan perjalanannya justru menuju ke kota kecil yang diceritakan oleh pemilik warung itu. "Kau sudah bercerita tentang orang-orang berilmu hitam," berkata salah seorang yang berada di warung itu. "Nampaknya mereka orang baik," berkata pemilik warung itu sambil memunguti beberapa keping uang yang ditinggalkan oleh orang yang paling muda dari ketiga orang berkuda itu. "Ya, nampaknya mereka orang baik," berkata yang lain. "Apalagi dengan uang itu. Ada beberapa persamaan sikap antara ketiga orang yang terakhir dengan ketiga orang yang pertama," berkata pemilik warung itu. "Ya, meskipun yang pertama sekali-sekali menyebut tentang kulit yang terkelupas, dan sikap ketiga orang yang terakhir yang nampak garang ketika mereka hampir tersentuh air panas yang tertumpah. Kau tidak berhati-hati, untunglah mereka orang baik. Justru kau mendapat uang begitu banyak. Jika orang-orang itu termasuk pemarah
dan orang-orang kasar seperti 3 orang yang kedua singgah di warung ini. Mungkin kulitmu benar-benar akan dikelupas. Bulu-bulu tengkuk pemilik warung itu meremang. Namun kemudian ia berkata pada orang-orang yang berada di warungnya, "Kalian pun akan mendapat bagian dari uang itu. Hari ini kalian hanya akan membayar separuh dari yang seharusnya. Aku tentu tidak akan mengalami kerugian karena uang ini." Orang-orang yang ada di dalam warung itu membelalakkan matanya. "Terima kasih," jawab yang gemuk. "Untunglah aku belum meninggalkan warung ini dan belum membayar pula." Demikianlah maka orang-orang yang masih ada di dalam warung itu hanyalah dipungut separuh dari yang seharusnya mereka bayar. Dengan bibir yang tersenyum ramah, mereka mulai menghitung makanan yang telah mereka makan dan minuman yang telah mereka minum.